Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me with Mr. Rafiq from Mathematics class. Alright, teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya. Di minggu kemarin, weekend kemarin, saya sudah berikan kepada teman-teman ulangan harian bab keempat, yaitu persamaan garis lurus. Ya, di bab sebelumnya juga kita sudah belajar yang namanya relasi fungsi, dan kemarin kita belajar yang namanya persamaan garis lurus. Jadi relasi dan persamaan garis lurus ini sebenarnya itu diaplikasikan di bab kelima ini teman-teman ya. Bab ketiga, bab keempat sebenarnya diaplikasikan ke bab kelima ini yang berjudul sistem persamaan linier dua variabel. Sudah berapa menit? Oh, 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Buka buku matematikanya halaman 99 ya, 99. Oke, di sini kita belajar kasus nih ya. Kita belajar kasus. Kaina dan Buwati membeli susu dan gula di toko yang sama ya. Bisa teman-teman baca. Kaina membeli 1 dus susu dan 2 kilo gula dengan harga 50.000. Buati membeli 2 dus susu dan 3 kilo gula dengan harga 87.500. Berapa harga 1 dus dan harga gula per kilo? Nah, jadi kita ketika belanja, ya, misalkan ketika Mbak kasirnya si Bu Ina ini dikasih harga 50.000, si Buati dikasih harga 87.500. Nah, mereka itu komunikasi nih. Kira-kira berapa sih harga setiap 1 dus susu dan 1 kilo gula? Nah, itu sebenarnya bisa kita cari dengan bantuan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini sebenarnya mempermudah kita ketika kita ingin dibodohi oleh orang-orang penjual ya. Kita misalkan dikasih harga yang lebih murah, si B dikasih harga yang lebih mahal. Nah, sebenarnya si B bisa membandingkan harganya itu dengan sistem persamaan linear dua variabel. Begitu teman-teman. Jadi kita belajar matematika ini untuk mencerdaskan kita dari hal-hal yang membuat kita tertipu. Oke. Jadi kita jangan sampai tertipu lagi ketika kita ingin berbelanja, baik di all shop ataupun di toko fisik, teman-teman. Lanjut ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, teman-teman. Kita akan pelajari dulu yang namanya persamaan linear dua variabel, pengertian dan penyelesaiannya. Oke, persamaan linear dua variabel atau yang bisa kita singkat dengan PLDV. Kurang terlihat ya? Nih. PLDV. Oke, PLDV ya. Sebentar teman-teman. Oke. PLDV itu artinya adalah persamaan linear dua variabel ya di halaman 100. Oke, persamaan linear dua variabel. Maksudnya apa? Ada 2 unsur atau ada 2 objek bahasan yang dibahas pada sebuah masalah. Seperti yang tadi. Ini ada 2 unsur yang berbeda atau 2 unsur atau 2 objek yang berbeda, teman-teman. Sendawakan saya, maaf. Objek yang pertama itu ada yang namanya susu, objek yang kedua ada yang namanya gula. Jadi ini adalah 2 objek yang berbeda. Nah, ini diaplikasikan ke dalam sebuah aljabar, teman-teman. Ya, dari sebuah kasus dengan 2 unsur yang berbeda, maka bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk aljabar, yaitu variabel X dan variabel Y. Ini mengganggu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Variabel X dan variabel Y. Sudah berapa menit? Ya, sudah 5 menit. Jadi
Persamaan linear dua variabel itu artinya ada dua variabel yang berbeda. Biasanya itu variabel X dan variabel Y. Tetapi tidak melulu variabel X dan variabel Y. Bisa variabel A dan B. Atau bisa variabel apa lagi ya? Variabel M sama N ya, biasanya begitu. Jadi nggak mesti harus X dan Y, akan tetapi bisa A dan B dan M dan N, begitu teman-teman. Nah, seperti ini contoh persamaan linear dua variabel. Dia ada dua variabel yang berbeda. Kalau ini nggak ada ya, dia cuma variabel X doang. Berarti ini nggak persamaan linear dua variabel. Kalau ini nggak juga. Kenapa? Cuman ada variabel X-nya saja, Y-nya nggak ada. Jadi bukan. Nah, tapi kalau yang nomor dua ini merupakan persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena ada dua variabel yang berbeda. Dengan syarat ya, dengan syarat dia pangkat tertingginya satu ya. Jadi pertama ada dua variabel yang berbeda dan pangkat tertingginya itu satu, atau nggak usah kita tulis pangkat satunya, nggak masalah. Aduh gede banget ya. Nggak usah kita tulis pangkatnya begini teman-teman ya. Jadi pangkat tertingginya satu. Oke, kita lanjut. Persamaan linear dua variabel. Next 102 ya, 102. Nah, biasanya oke, kita contoh 5.1 dulu ya. Contoh 5.1. Aduh, ketekan. Sebentar. Oke, teman-teman. Kita lihat ya. Contoh 5.1. Tulislah setiap persamaan berikut dalam bentuk baku. Sambil teman-teman lihat halaman 102 ya. Tulislah setiap persamaan berikut ke dalam bentuk baku. Sebutkan nilai A, B, dan C pada setiap soal. Oke teman-teman. Jadi biasanya bentuk baku dari persamaan linear dua variabel itu adalah ini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi persamaan linear dua variabel bentuk bakunya adalah AX tambah BY tambah C. Oke, saya perjelas AX tambah BY tambah C. X itu apa? X ini variabel ya. Jangan lupa variabel. Y juga variabel. Oke. A ini apa? A ini koefisien variabel X. Oke. Koefisien variabel X. Dan B di sini koefisien variabel Y. Koefisien variabel Y. Dan C di sini adalah konstanta ya, konstanta. Jadi teman-teman bisa kita tuliskan A itu adalah koefisien X ya. X itu adalah variabel, B itu adalah koefisien variabel Y itu juga variabel, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Contoh 5.1 ya. Nah, contoh 3X sama dengan 4 min 2Y ya. Kita bentuk posisinya seperti yang ada di sini teman-teman. Harus kita bentuk seperti yang ada di sini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas dulu teman-teman. Apa yang harus kita pindah ruas di sini? Oke, boleh kalau 3X-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. 3X itu kan positif ya. 3X-nya itu positif. Maka kita bisa
Kok nggak bisa di-drag ke bawah ya? Ya udah deh. Oke, jadi 3x sama dengan berapa sih tadi? 3x min 3x sama dengan 4 min 2y ya. Oke, yang ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri. Oke, ya. Boleh ini pindah ke sebelah kiri, boleh semua yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, boleh. Ini kalau yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan berarti yang di kiri sisanya 0 kan? 0 sama dengan 4 min 2y min 3x. Nah, kita dapat nih variabel x-nya ada, variabel y-nya ada. Negatif 3 itu merupakan contoh dari A, negatif 2 contoh dari B. Ya, contoh dari A, contoh dari B, 4 ini adalah C, teman-teman. Atau kalau yang ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti tulis dulu 3x sama dengan 4 min 2y. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jangan lupa awalnya negatif 2y ya. Jadi 3x positif 2y min 4. Oke, bisa nih ini sebagai A-nya, ini sebagai B, negatif 4 sebagai C, teman-teman. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Oke, jangan lupa bentuk bakunya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dibuat dulu kebersamaan ini baru bisa kita cari. A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Sudah berapa menit? Sudah 11 menit. Saya minta maaf ya kalau sedikit lebih lama. Jadi bisa teman-teman ingat. Jadi PLDV ya, PLDV itu syaratnya yang pertama dua variabel ya, syaratnya dua variabel. Syarat yang kedua, pangkat tertinggi adalah 1. Oke. Pangkat tertinggi 1. Sip. Kita lanjut ya. Coba kita bahas yang latihan 5.1 nomor 2, teman-teman. Karena kita belajar persamaan linear dua variabel ini sering disinggung kepada eh, kasus nyata ya. Contoh 2A ya. Jumlah dua bilangan adalah 45. Dua bilangan ini kamu misalkan apa, teman-teman? Dalam bentuk variabel ya. Oke, saya milihnya bilangan pertama itu adalah A. Bilangan kedua itu adalah B. Nah, ini saya jawab nomor 2A. Bilangan kedua adalah B. Jumlah dari dua bilangan berarti bilangan 1 tambah bilangan 2 hasilnya sama dengan 45. Bilangan 1 berapa? A. Ditambah bilangan kedua apa? B. A tambah B sama dengan 45. Jadi teman-teman insya Allah bisa menjawab soal nomor 2 latihan 5.1 ya. Perhatikan saja maksudnya apa. Oke. Kita lanjut ke halaman 104 ya, mengenai persamaan dari penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Jadi, fungsi kita belajar pada pagi hari ini itu selain kita tahu persamaan linear dua variabel itu apa, syarat dari persamaan linear dua variabel itu apa, kita bisa juga menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Begitu teman-teman. Ya, menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Oke. Sebentar ya. Eh, kalau ada suara yang kurang mengenakan saya minta maaf ya karena memang saya lagi di luar. Kalau di sini hmm, sebentar teman-teman.
Oke, penyelesaian persamaan linier dua variabel ya. Di sini akan kita bahas berapa dari halaman 104 tadi ya, 104 teman-teman. Sip. Ya, kita lihat di halaman 106 ya, contoh 5.2 teman-teman. Saya zoom in. Contoh 5.2 halaman 106. Apakah nomor 1 ya? Apakah pasangan berurutan berikut merupakan penyelesaian dari persamaan linier yang diberikan? Contoh, yang A 4x min 2y sama dengan 10. Nah, maksudnya yang ada dalam kurung ini teman-teman, jangan sampai keliru ya. Yang ada dalam kurung ini merupakan koordinatnya ya. Koordinat itu apa? Variabel x baru variabel y. Nah, kita dapat nih, variabel x-nya itu adalah 3. Variabel y-nya itu adalah negatif 1. Begitu teman-teman. Nah, setelah itu baru bisa kita substitusikan. Tadi x-nya itu 3, y-nya itu negatif 1. Kita masukkan ya. 4 dikali 3 berapa? 12. Negatif 2 dikali negatif 1 positif 2. 12 tambah 2 adalah 14. Apakah 14 sama dengan 10? Maksud dari soal nomor 1 itu adalah demikian teman-teman. Apakah pasangan berurutan berikut merupakan penyelesaian? Ternyata titik koordinat 3, negatif 1 bukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Ya, bukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Contoh 1B. 2x min 4y sama dengan 32. X-nya mana? Betul, ini X-nya dan ini Y-nya. Kita masukkan 2 dikali 8, 16. Negatif 4 dikali negatif 4, positif 16. Maka kita dapat hasilan 16 tambah 16 sama dengan 32. Ternyata benar ya. Dengan titik koordinat 8, negatif 4, itu hasilnya sama ya, yaitu 32. Kalau nggak sama berarti bukan penyelesaian teman-teman. Oke. Nah, contoh kasus nomor 2. Tentukan nilai K sehingga persamaan 2X tambah Y sama dengan K. Mempunyai X-nya 5 dan Y-nya 3. Ini lebih mudah. Ya, lebih mudah. Kita tinggal memasukkan nilai variabel X dan variabel Y. Nah, saya hapus dulu. Kita dapat 2 dikali X-nya 5 tambah 3 dikali Y-nya 3. Ya, 2 kali 5 berapa? 10. 3 kali 3 berapa? 9. 10 tambah 9 berapa? 19. Maka didapat K-nya itu sama dengan 19, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Oke, latihan 5.2 teman-teman ya. Nomor 1 kita keep dulu karena dari soalnya sedikit membingungkan ya. Kita lanjut ke nomor 3 aja teman-teman. Jadi teman-teman nomor 3 bisa pelajari sendiri ya. Kemudian nomor 4 juga teman-teman bisa pelajari sendiri dan nomor 5 bisa teman-teman pelajari sendiri. Yaudah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf bila panjang, saya akhiri. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Bagi yang kurang paham, saya persilakan untuk bertanya via WhatsApp ya. Saya persilakan bertanya via WhatsApp. Oke. Saya akhiri bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.